Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agus Satria Piwari, berasal dari instansi SMA Negeri 1 Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya adalah sebagai peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Sriwijaya, jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Berikut saya sampaikan video kegiatan peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Mudah-mudahan dalam selalu keadaan baik ya, dalam keadaan sehat walaupun situasi pandemi seperti ini diharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring ya. Jadi anak-anak di sini walaupun kita belajar jarak jauh, kita harus tetap ya melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya, Bapak sebagai pendidik dan anak-anak sekalian sebagai peserta didik untuk belajar di sini ya. Ya, baiklah anak-anak, supaya lebih afdol ya dalam kegiatan pembelajaran ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar kita. Nah, untuk itu, untuk pelaksanaan doa pembukanya, Bapak minta tolong Marjuki ya, pimpin untuk doa pembukanya. Silakan Marjuki. Baiklah kawan-kawan, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran kita dapat bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak? Ya, selesai. Terima kasih Marjuki. Ya, selanjutnya anak-anak ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita menanamkan rasa nasionalisme kita ya, dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, untuk yang memimpinnya sebagai dirjen, Bapak minta tolong ini Asronaimah ya, Asronaimah bantu dulu ya, dipimpin teman-temannya, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo silakan. Ya Pak. Ya siap Pak. Ya kawan-kawan semuanya berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot bangsi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat bangsa, pribadi maju. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih Asronaimah ya, serta teman-temannya yang lain telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai wujud rasa nasionalisme kita ya. Jadi itu bagus sekali, saya lihat Hendrianto tadi saking semangatnya ya. Memang harus seperti itu, kita memulai pembelajaran, memulai segala aktivitas itu harus bersemangat ya. Jangan seperti Hendri, tidak boleh ya seperti itu Hendri ya. Itu kita menyanyikan lagu nasional ini harus ditanamkan rasa nasionalisme itu di dalam hati ya, tidak boleh hanya lisan saja. Jadi kita harus meresapi apa isi daripada lagu ini ya, harus diresapi, dan juga kita menyanyikannya harus bersemangat secara patriot agar tertanam benar-benar ya rasa nasionalisme itu dalam hati kita. Kemudian dalam kegiatan ini sepertinya sudah hadir semua ya, hadir semua. Bapak cek dulu, coba Andar ada? Hadir Pak. Asronaimah. Mohon maaf Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus, baru bergabung. Mohon maaf Pak Agus.
Oh iya, Terlambat ya, ya, Pak, terlambat. ya. Push up, Pak. Ya. Push up. Sinyal ya, Apa? ini ya, Rahman. Suruh push up dulu, Pak. Sinyal ya, Sampai sinyal ya, Pak. mungkin ya. Masa Pak. Ya, ada masalah. Inilah yang keterbatasan kita pada saat pembelajaran daring ya. Saat pembelajaran daring seperti ini, mungkin ada yang keterbatasan sinyal ya. Jadi seperti itulah. Oke, kita lanjutkan lagi. Rahman sudah masuk ya. Kemudian yang terakhir Sigit ada ya, Sigit ya. Hadir, Absen terakhir. Pak. Oke, berarti semuanya hadir ya, nihil kehadirannya. Ya, baiklah anak-anak. Nanti ya pada pelaksanaan itu ada beberapa lembar kerja yang harus anak-anak kerjakan ya. Maka dari itu lembar kerja yang sudah Bapak bagikan di grup WA itu silakan diisi ya, ditulis di bukunya, disiapkan buku-bukunya, alat-alatnya dipersiapkan. Apakah sudah dipersiapkan semuanya anak-anak? Bentar Pak, ambil pena dulu Pak. Lupa nih Pak. Ya Pak. Henry, pena aku jangan ambil Henry. Ya, Ngapa sudah pena disiapkan. itu diambil? Karena nanti pada pelaksanaan pembelajaran kita ya ada hal-hal penting, poin-poin penting yang perlu kalian catat ya. Kemudian nanti harus membuat resume ya, harus membuat analisis untuk kelompok-kelompoknya. Nanti kita pembagian kelompok ada nantinya ya. Kemudian anak-anak ya tempo hari kemarin Bapak masuk di kelas 10 IPA 1 ya, masuk di 10 IPA 1 itu anak-anak 10 IPA 1 sangat antusias semua. Mereka semuanya tuntas anak-anak 10 IPA 1 itu. Nah, Bapak minta 10 IPS 3 ini jangan mau kalah ya. Jangan mau kalah dengan 10 IPA 1 ya. Jangan seperti anggapan orang bahwa anak IPS itu selalu kalah dengan anak IPA, jangan ya. Tonjolkan bahwa anak IPS itu mempunyai kelebihan juga. Sama halnya dengan anak-anak IPA ya. Paham anak-anak? Paham. Pak. Paham, Pak. Jadi ini Bapak akan mempresentasikan ini dulu ya, apa namanya slide ini. Sambil Bapak coba. Jadi kalau sudah tampil tolong dikasih tahu anak-anak ya. Siap Pak. Bagaimana anak-anak? Apa sudah tampil? Belum, Pak. Belum Pak. Ya, sudah Pak, sudah Pak. Nah, ya, jadi anak-anak pada pertemuan kali ini kita membahas materi atletik lompat jauh. Nah, sekarang saya tanya ke anak-anak semua, apa keterkaitannya dengan materi kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya kan atletik juga, atletik lari jarak dekat, ya, lari jarak pendek. Nah, ayo siapa yang tahu apa keterkaitannya lari jarak pendek dengan atletik lompat jauh ini? Siapa yang tahu? Henry tahu? Saya Pak. Widianto? Oh ya, siapa yang tahu? Ayo silakan. Silakan, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ayo silakan Sigit. Apa keterkaitan dari atletik lari dengan atletik lompat jauh? Sama-sama ada gerakan lari, Pak, sebelum gerakannya inti, Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi di lompat jauh ini ada namanya tahap awalan. Nah, di tahap awalan itu ya, dia memerlukan si atlet lompat jauh ini melakukan gerakan lari. Sama halnya gerakan lari ini yang dilakukan pada gerakan atletik lari jarak dekat. Jadi itu ya saling berhubungan atletik lari dengan atletik lompat jauh ini ya. Nah, kemudian untuk di atletik ini kan sudah Bapak sampaikan ya di pembelajaran kita selanjutnya bahwa itu dibagi beberapa nomor cabang. Ada nomor jalan, nomor lari, nomor lompat, ya, nomor lempar. Selain nomor lompat jauh ini, siapa yang tahu apa saja itu di nomor lompat? Lompat tinggi Pak. Ya, benar sekali. Ada lompat tinggi ya, ada lompat jangkit, ada lompat galah ya. Ya, selanjutnya ini ya, anak-anak saya tampilkan dulu. Nih. Nah, perlu diketahui anak-anak semuanya bahwa kita belajar lompat jauh ini memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Jadi, anak-anak nantinya mampu menjelaskan keterampilan lompat jauh gaya berjalan di udara dengan benar.
Kemudian selanjutnya anak-anak akan mampu menganalisis keterampilan lompat jauh. Kemudian mampu mempresentasikan keterampilan lompat jauh, dan yang terakhir anak-anak semua akan mampu mempraktikkan keterampilan lompat jauh gaya berjalan udara dengan benar. Nah, di sini ya, Sisa sikit. sebentar lagi Bapak akan menayangkan video. Silakan anak-anak analisis apa yang terjadi dalam video ini. Apakah ada permasalahannya? Kalau ada, tolong dicatat ya, tolong dianalisis apa itu permasalahannya. Ini Bapak mulai ya videonya ya. Akan dilihat. Nah, itu mendapatkan bendera putih yang pertama. Dan ini yang kedua. Mendapatkan bendera merah. Ini gerakan lambatnya anak-anak. Ini gerakan lambatnya untuk yang pertama tadi. Silakan dilihat. Sampai akhirnya mendarat mendapatkan hasil yang sangat baik ya. Nah, bisa dilihat. Yang pertama ini tadi dia mendapatkan bendera putih, simbol bendera putih daripada wasitnya. Nah, benar. Kemudian lanjut yang kedua. Ini yang kedua. Tolong diperhatikan. Ini yang kedua, dia mendapatkan bendera merah. Ya. Sampai akhirnya ketolakan. Dia jauh lompatannya hampir sama ya, sama-sama baik, tetapi hasilnya berbeda. Ada yang dapat bendera merah, ada yang dapat bendera putih. Nah, sampai di sini, nah, apa yang dilihat dari video tadi? Apa yang dilihat dari video tadi? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Coba sampaikan. Ya, silakan. Kesalahan dalam melakukan tolakan, Pak. Kesalahan dalam melakukan tolakan. Ya. Kenapa itu dalam tolakannya? Masalah apa? Kakinya melebihi batas balok tumpu, Pak. Itu disebut apa itu? Yang lain coba kalau melakukan kesalahan seperti itu. Saya Pak, Ya, silakan Hendri. diskualifikasi kalau nggak salah Pak. Ya, benar sekali. Jadi itu disebut diskualifikasi. Jadi walaupun hasilnya tadi sama-sama jauh ya kedua atlet itu, tetapi mendapatkan tanggapan yang berbeda daripada wasit. Ada yang bendera merah, ada yang bendera putih. Nah, yang bendera merah itu dia didiskualifikasi. Sejauh apapun hasilnya dia tidak dihitung, tidak akan diukur di situ. Nah, baiklah anak-anak. Sampai di sini ya. Tadi sudah disiapkan kan? Sudah disiapkan alat-alatnya untuk menganalisis sesuai LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Sesuai lembar kerja yang sudah Bapak bagikan kepada grup kita masing-masing itu. Apakah sudah disiapkan semuanya kan tadi kan? Sudah Pak, saya Pak. Ya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, Bapak bagi dulu kelompoknya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu terdiri dari Marjuki, Asronaimah, Arahman, kemudian Hendri, M. Wahid, dan Ander. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok yang terakhir itu Sigit, Diah, Eris, Hendrianto, Ya. Rahmat Haryadi, dan Satria Piwari. Itu ya. Jadi cukup ya, 6 semuanya. Nah, jadi tugas kelompok itu apa? Tugas kelompok itu menganalisis apa-apa yang Bapak paparkan dalam slide PowerPoint ini, termasuk juga video-video yang dianggap tadi ada permasalahan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau sudah paham, bagaimana sudah paham tugas-tugasnya anak-anak? Pak. Oke, paham ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan di sini ya. Bapak mau tanya, apa itu lompat jauh, Ander? Ya udah, apa itu lompat jauh? Lompat jauh itu lompat
yang ada awalannya, Pak. Ya. Kemudian bertolak. Ya, sudah benar. Ya, apalagi? Melompat sejauh-jauhnya, Pak. Ya, siapa yang bisa melengkapi? Ya, jawaban Anda sudah benar. Siapa yang bisa melengkapi? Eris mungkin. Bisa dilengkapi Eris? Jawaban dari Anda tadi? Bisa Pak. Lompat. Ya, silakan Eris. Lompat yang menggunakan tumpuan dan berlari secepatnya, kemudian meraih jarak yang jauh, Pak. Ya, jadi jawab dari Ander, baik jawaban dari Eris itu sudah benar semua ya. Sudah benar semua. Ini sedikit Bapak simpulkan dari jawaban keduanya. Lompat jauh itu adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan juga kekuatan untuk melompat sejauh mungkin dari titik tolakan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan melompat, melayang, dan mendarat sejauh-jauhnya dalam sebuah bak pasir. Kita lanjutkan selanjutnya. Dalam lompat jauh ini ya, di perlombaan ataupun juga di sekolah kita ya, ada yang namanya lapangan lompat jauh. Ada yang namanya lapangan lompat jauh. Coba Arahman, dalam lapangan lompat jauh itu ada apa-apa saja itu isi-isinya? Terdiri bagian apa saja? Pasir itu, Pak. Apa? Nanti bak pasirnya, Pak. Sekolah kita Pasir, Pak. Iya, Pak. Itu tuh ini Itu pasir, Wahid. Pasir itu. Wahid itu gobloknya, Pak. Merah nih ya. Di mana pasir merah, Ander? Cak mana? Ya, anak memang Pasir seperti wong kayo itu, Wahid. Wahid. Memang seperti itu. Kalau dalam perlombaan resmi memang seperti itu. Ya, pasirnya itu. Jadi bukan seperti di sekolah kita. Kalau kita di sekolah kita kan hanya pasir dari sungai kan yang diambil kan. Berarti Iya, bisa gitu. ini langsung Merah. otomatis aku punya Mahal alamat. berarti ya. Jadi namanya apa lagi? Itu Wahid. Ya, lanjut. Nomor- Coba Arahman dalam sebuah lapangan lompat jauh ini ada apa saja bagian-bagiannya? Lintasan pertama, Pak. Lintasan. Ada lintasan, apalagi? Udah itu bak pasir dan Oh, biar pasir. Ya. Video itu lah yang penting. Daratnya. Satu lagi Pak, bunga pasir, aduh. Oh. Coba ini dilengkapi lagi oleh Muhammad Wahid. Ya, Pak. Kalau di sekolah kita tuh, Pak, yang kita kelas 1 kemarin, Pak, Hah? ada itunya, Pak, apa tempat lari kan lintasan tadi. Ada tempat untuk nolak, Pak, papan tolakan itu nah, Pak. Ini caknya tidak terjinggokan di gambar nih, Pak. Mana papannya, Pak? Ya. Ya, jadi Nah, terakhir bagus itulah sekali, ya. tempatnya. Bagus sekali jawaban dari Rahman, jawaban dari Wahid itu bagus sekali. Jadi bisa dilihat anak-anak ya, ini Bapak tampilkan bahwa itu dalam lapangan lompat jauh terbagi menjadi beberapa bagian. Pada intinya memang betul itu ada lintasan, ada video pertolakan, itu. Kalau kemudian dari juga ini di ada video. apa namanya bak lompat ya. Bagus. Tak kinaan ya. Ya, Pak. apa? Sigit ribut Kenapa, terus, Anda? Pak. Sigit ribut terus. Oh, Yo, Sigit, tolong Ini. untuk kondusifnya kegiatan belajar mengajar kita, tolong di mute dulu ya, yang belum berbicara di mute dulu ya. Kita kan sudah anak-anak SMA, anak-anak ini masih seperti anak-anak SMP, jangan dibawa-bawa lagi lah ya. Yang masa-masa SMP-nya cukup dijadikan masa lalu saja, itu jadikan kenangan saja. Kan sekarang sudah SMA. Paham ya semua ya? SD sih gitu, Pak. Paham, Main Pak. game, Pak. Belajar mungkin main game aja terus. Oke ya, Bapak lanjutkan ya, Bapak lanjutkan. Jadi pada intinya dalam lapangan lompat jauh itu terdiri dari lintasan, kemudian ada papan tolakan dan bak lompat. Nah, bisa dilihat ini sudah ada nomor-nomornya ya. Di nomor 1 itu ada runway ya. Jadi runway itu anak-anak itu dimaksud adalah landasan pacu. Ini ya, landasan pacu. Jadi tempat si atlet lompat jauh ini melakukan gerak awalan itu. Kemudian yang kedua bisa dilihat ini ya adalah take off line. Ini ya, take off line. Take off line itu apa? Garis atau jalur landas ya. Kemudian selanjutnya nomor 3 itu take off board. Take off board itu papan tumpu di sini. Kemudian yang keempat wheel in tray ya. Wheel in tray ini adalah bak internal atau jarak ya, jarak daripada lintasan ke bak lompat.
Dan yang terakhir itu ada landing area. Nomor 5 itu adalah daerah pendaratan ya, daerah pendaratan yang berisi bak pasir. Nah, ini ukuran-ukurannya untuk bak lompat ya. Bak lompat itu 7 sampai dengan 9 meter panjangnya, lebarnya 2,75 meter. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan, ada beberapa gaya dalam lompat jauh. Ada beberapa gaya dalam lompat jauh. Siapa yang masih ingat? Ini lompat jauh kan sudah belajar dari SD, SMP, itu mungkin sudah disampaikan oleh guru PJOK-nya. Siapa yang masih ingat apa-apa saja gaya-gaya dalam lompat jauh itu? Yang pertama apa? Apion nasi coba. Yang bergantung, Pak. Wah, Henry keluar bahasa kerajaannya ini ya. Ya, Henry. Boleh. Apion nasi coba. Boleh Henry bahasa Komering, tapi kasih translate-nya ya kalian ya. Under itu pindahan dari Jawa. Nanti Under pakai bahasa Jawa, kamu yang nggak ngerti nanti. Oh, kue Henry. Nah, kan? Kalau ada mau. kalau ada yang pakai bahasa Jawa, Bapak juga nggak ngerti sebenarnya bahasa Jawa. Makanya ya di sini kita gunakan bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Paham ya Henry ya? Lawang, Pak. Ya, Jawa, Pak. Jadi kalau Henry pakai bahasa kerajaan, pakai bahasa Komering, itu kasih translate biar Under yang ini pindahan dari Jawa dia ngerti ya. Iya, Pak, orang Oke, ngerti terus, aku, Pak. Ngomong apa Henry, Pak? Nah itu kan Under akhirnya pakai bahasa Jawa, Bapak yang jadi ikutan gak ngerti nantinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak sarankan semuanya memakai bahasa persatuan, bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Kita lanjutkan. Jadi ada 3 macam gaya dalam lompat jauh. Coba Hendrianto, gaya apa saja? Gaya menggantung, Pak, berjalan. Ya. Satunya Kemudian apa lagi? ya, Apalagi? Siapa yang bisa melengkapi? Ya, jadi 3 macam gaya itu terdiri dari yang pertama itu gaya jongkok anak-anak ya, atau disebut juga bisa gaya, nama kerennya ortodoks ya. Kemudian yang kedua ada gaya menggantung ya, bahasa kerennya sniper. Dan yang ketiga itu ada gaya berjalan di udara, bahasa kerennya juga ada walking in the air. Nah, jadi yang kita pelajari itu Keren Pak ya, jalan ini, bisa di udara. Alpatar. nah itulah kerennya olahraga ini anak-anak ya. Kemudian ya ada gaya berjalan di udara ini selesai dari kelas 10 PJOK-nya kita mempelajari tentang lompat jauh gaya berjalan di udara. Jadi sesuai yang sudah anak-anak lihat dari video awal tadi, itu gaya berjalan di udara anak. Itulah pelaksanaan ya lompat jauh gaya berjalan di udara. Jadi Bapak tegaskan lagi ada 3 macam gaya, ada gaya menggantung dan gaya berjalan di udara. Kasih nama Sigit, tambah Sigit. Sigit Herman. Oke, Sigit. Nah, Pak, tolong Sigit di lagi, Pak. Sedikit nih. Biar kondusif ya. Coba kasih apa lah ada tuh Pak, hukuman lah Pak, ada tuh buat tugas apa Pak. Nah, mungkin Sigit terlalu semangat ya, terlalu semangat. Apa ya, jangan diulangi lagi Sigit ya. Oke, kita lanjutkan. Iya, Pak. Ada pembelajaran lompat jauh ini terdiri dari 4 tahap teknik lompat jauh anak-anak. Yang pertama ada tahap apa? Bisa dilihat itu gambar. Awalan, Pak. Tahap apa namanya? Ya, Awalan. benar sekali Under. Itu adalah tahap awalan. Nah, kemudian yang kedua? Yang kedua tolakan, Pak. siapa yang tahu? Benar sekali. Benar sekali. Tahap tolakan. Kemudian yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada apa? Melayang Pak. Tahap Tahap melayang. melayang. Dan yang ketiga ada melayang. Kemudian yang terakhir ada apa? Mendarat, Pak. Yang terakhir. Ya, benar sekali, mendarat. Nah, jadi anak-anak dari 4 tahap teknik lompat jauh ini ya, keempat-empatnya ini saling keterkaitan. Kenapa Bapak sebut saling keterkaitan? Untuk mendapatkan hasil mendarat yang baik, yang maksimal, itu dibutuhkan awalan yang benar, tolakan yang benar, dan melayang yang benar. Jadi awalan yang benar itu bagaimana? Awalan yang benar itu harus mempunyai prinsip awalan ya. Jadi prinsip awalan itu semakin dekat dengan papan tolakan,
laju lari harus semakin cepat. Jangan sampai dikurangi ya, jangan terbalik. Ketika melihat papan tolakan malah dikurangi laju larinya, itu terbalik. Akhirnya apa? Ketika dikurangi, maka hasil tolakannya juga tidak akan maksimal dan bahkan juga menimbulkan keraguan-raguan saat melakukan tolakan. Dan akhirnya terjadilah seperti di video tadi, yaitu diskualifikasi. Kalau diskualifikasi kan sejauh apapun hasil lompatan kita itu tidak akan diukur anak-anak, sama dengan mendapatkan bendera merah yang seperti di video tadi awalnya ya. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak penjelasan dari Bapak? Sudah, Pak. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Sudah, Pak. Nah, bisa dilihat ini sebuah gambar GIF ya, yang terdiri dari beberapa tahap-tahap lompat jauh. Ada awalan, tolak, melayang, dan kemudian diakhiri dengan erat. Itu ya, kurang lebih gerakannya. Jadi walaupun kita bisa mempraktekkan secara langsung seperti hal yang seharusnya ya, kita kan seharusnya praktek secara langsung di lapangannya di sekolah, dikarenakan terkendala tidak bisa melakukan pertemuan karena pandemi seperti ini, jadi cukup kita menonton video seperti ini. Mudah-mudahan dengan menonton video-video seperti ini anak-anak semuanya paham dan mengerti bagaimana pelaksanaan daripada. Kita lanjutkan. Dalam sebuah perlombaan, dalam setiap cabang olahraga tentunya mempunyai peraturan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan lomba. Jadi peraturan jumlah peserta. Nah, jadi misalnya di dalam kelas ini kan satu kelas ini, kalau dalam 2 kelas itu kalian kan melakukan itu adalah yang terbaik dan kurang dari diberikan kesempatan 6 kali. Nah, itu ya ketentuan untuk jumlahnya pada pelaksanaan perlombaan. Kemudian selanjutnya tadi sudah Bapak baikan ya, juga sudah dianalisis oleh Marzuki tadi di awal pada saat video ya, bahwa itu di papan tolakan itu boleh menginjak daripada batas garis papan tumpu itu, karena peraturannya ya itu apabila melewati sedikit saja terindikasi itu terdeteksi itu melewati daripada batas garis papan tolakan, maka akan didiskualifikasi. Dan yang tidak kalah penting yang perlu diketahui oleh anak-anak semuanya, pada saat melakukan lompat jauh ini di tahap tolakannya, gunakanlah 1 kaki terkuat ya. Ingat, 1 kaki terkuat, bukan pakai 2 kaki ya. Kalau pakai 2 kaki berarti apa lompatnya, Henry? Lompat apa itu namanya? 2 kaki. Kalau 2 kaki bukan lompat, Pak, loncat, Pak. Nah, iya. Loncat pocong, apa lompat pocong jadinya ya? Ah, iya. Jadi harus ditekankan ya. Pakai 1 kaki terkuat. Ini Bapak ingat di tahun lalu ya, di tahun lalu kakak kelas kalian itu perempuan ya, Putri, dia melakukan tolakan menggunakan 2 kaki ya, itu sangat salah sekali dalam pelaksanaannya. Kemudian selanjutnya pada saat melakukan gerakan lompat jauh ini di akhir ya, di tahap akhir mendarat, nah anak-anak ya harus menggunakan pendaratan menggunakan 2 kaki, untuk menjaga keseimbangan saat melakukan tahap akhir pendaratan ini. Karena apa? Apabila tidak seimbang, misalkan anak-anak pada saat percobaan itu tersungkur atau tangannya malah menahan ke belakang ya. Nah, yang diukur itu bagian tubuh yang terkait dengan papan tolakan. Rugi kan jadinya kan? Yang seharusnya dapat 6 meter malah kurang dari 6 meter. Ya. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Bagaimana? Ya, Pak. Sudah paham ya? Oke. Saya sudah, Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan. Jadi dalam pelaksanaan lompat jauh ini perlu diadakannya beberapa latihan untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi penghalang ya, tentunya dalam kelancaran pelaksanaan aktivitas dari lompat jauh ini. Apa saja? Yang pertama itu tentu menggunakan latihan awalan. Nah,
kalau dilihat dari slide yang Bapak tampilkan ini, itu ada gambar apa di bawah tulisan awalan itu anak-anak? Ada gambar apa itu? Pak. Ya, gambar kun ada 3 macam ya, ada kuning, ada hijau, ada merah. Nah, Biru. jadi ya biru mana dari biru? mana itu? Warna Biru, Pak. Oh mungkin ini ya, mungkin apa namanya pencahayaan di perangkatnya Under berbeda mungkin ya. Tapi yang Bapak tampilkan Under di sini adalah warna kuning, hijau dan merah, gitu ya. Jadi dalam menggunakan alat ini bisa bisa dengan cara jadi kita bariskan menggunakan beberapa jarak tertentu ya dalam sebuah lintasan di awalan lompat jauh ini. Bisa kita mulai dari kuning, hijau dan merah. Nah, pada saat mendekati kun kuning ya, berarti si pelari melakukan latihannya, gerakannya lari dengan kecepatan biasa. Kemudian apabila mendekati dengan warna hijau, ditingkatkan menjadi lari kecepatan sedang. Dan apabila mendekati kun warna merah, maka ditingkatkan menjadi kecepatan maksimal. Ya, itu untuk latihan awalannya. Kemudian selanjutnya latihan tolakan. Nah, tolakan ini anak-anak ya, ini tergantung juga daripada kekuatan otot kita. Otot apa? Otot apa kira-kira yang mendukung untuk melakukan tolakan ini? Kekuatan otot apa? Otot betis, Pak. Otot betis. Kaki, Pak. Ada yang lain? Otot kaki. Otot leher, Pak. Lebih otot leher bagaimana Henry? Kalau otot leher, kata leher kalau pakai otot leher mau pakai tolakan. Jadi lebih tepatnya itu menggunakan otot tungkai. Otot tungkai itu di bagian kaki kita di paha belakang ya. Tuh. Nah, jadi latihannya dengan cara apa? Bisa dengan cara naik turun tangga, naik turun bangku atau squat jump. Pada intinya melakukan latihan-latihan yang menekankan pada aktivitas kaki khususnya otot tungkai itu ya untuk tahap tolakan. Kemudian selanjutnya ya, baik di tahap awalan, tolakan, melayang dan mendarat ya, untuk mendukung hasil yang maksimal. Jadi bisa kita kombinasikan beberapa gerak-gerak latihan itu ya, untuk melayang dan mendarat bisa dengan cara kita melompat meraih sesuatu sesuai yang Bapak tampilkan itu di gambar ya, melompat meraih sesuatu, kemudian melakukan gerak berjalan seolah berjalan di udara, itu untuk melayangnya. Dan untuk mendaratnya ya bisa dengan cara latihan kita melompat kemudian ditekankan lagi agar kita mendaratnya menggunakan 2 kaki, pada intinya melatih keseimbangan itu ya. Oke, sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham apa-apa yang Bapak sampaikan? Paham, Pak? Paham, Pak. Kalau sudah paham, sekian ya untuk slide PowerPoint dari Bapak. Jadi tadi kan sudah ada pekerjaan masing-masing ya, sudah dikerjakan itu. Bapak minta tolong itu didiskusikan dengan teman-temannya melalui WA kalian ya, didiskusikan nanti siapa-siapa yang akan maju untuk presentasi. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit, anak-anak tolong untuk mempersiapkan diri presentasi ya. Ayo silakan, dari kelompok 1 tadi ada Marzuki, ada Asronaimah, kemudian Arahman dan yang lainnya ya. Kemudian ada di kelompok selanjutnya ada itu Aries, Hendrianto, Rahmat Haryadi dan yang lainnya tadi. Silakan. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Selesai, Pak. Selesai? Belum, Pak, bentar, Oke, Pak. selesai. Kelompok Oke, kita 1 tunggu sudah, dulu. Pak. Oh, kelompok 1 sudah ya. Ya, silakan ini saya tunjuk saja langsung ya, biar lebih kondusif. Saya tunjuk, silakan Henry, apa-apa saja dari hasil analisisnya Henry disampaikan. Belum siap, Pak. Yang lain dulu, Pak. Pak, saya mewakili kelompok 1, Ya, Pak. Under, Pak. Silakan Under. Terima kasih, Pak. Jadi kesimpulan kami hasil diskusi di kelompok 1 yang setelah kami berdiskusi bahwa berdasarkan pengamatan Bapak tadi mengajar, panjang bak lompat tadi 7 sampai 9 meter, Pak ya.
Ya. Kemudian gaya yang bisa dipakai untuk lompat itu bisa gaya ortodok, Pak, walking in the air, dan menggantung. Nah, untuk awalannya, untuk geraknya dimulai dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat, Pak. Dan Inilah apabila dibagi sama pesertanya lebih dari 8, Pak, Jadi bisa 3 kali percobaan, Pak. Tapi Ya. kalau dia kurang dari 8, 6 kali, Pak, kesempatan untuk mencoba, Pak. Terus, waktu menolak, gunakan satu kaki terkuat. Sigit, tolong di mute dulu ini. Kita hargai ini temannya Under. Dan ketika mendarat, menggunakan 2 kaki, Pak. Nah, itu presentasi dari kelompok kami. Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Under. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diwakili oleh Under. Saya Pak, Bagus sekali ya. saya Pak. Ya. Hasil Apa Sigit kelompok mau kami Pak. menanggapi ya? Iya Pak, saya tanggapi silakan. sebentar Pak. Silakan Sigit. Masalah istilah-istilah tentang lompat jauh tadi mungkin banyak kawan-kawan yang belum memahami. Jadi nanti tolong agak diperjelas seperti yang kita praktekkan walking in the air. Mungkin istilah terbiasa di kita adalah berjalan di udara. Mungkin Ya. gaya jongkok juga mungkin ada yang belum paham juga. Nanti mungkin perlu diperjelas lagi Pak untuk kelompok under. Itu saja Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi Boleh baik sekali ditanggapi, Pak, ya? Oh, masih mau ditanggapi ya? Silakan. Ini. Silakan cepat baik, sedikit ya Sigit. Under ya. Nanti soalnya masih ada ini ya, ada yang harus kalian kerjakan ya. Tapi catat bahasa Inggris, Sigit. Nah, seperti Oh. berjalan di udara itu. Ya. Kami catatnya walking in the air. Khusus ya, Pak. Ya, Khusus ya. ya. Itu, Sigit. Ya, bagus, keren ya. Ini lebih memahami bahasa kerennya jadi Under Lebih ya. paham bahasa Inggris, Pak. Kelompok kami. Tidak pernah lihat. Boleh lah ya. Ya, jadi Bapak simpulkan ya daripada presentasi kedua kelompok ini memang sudah cukup baik semua, sudah benar ya. Pada intinya dalam pelaksanaan lompat jauh itu terdiri menjadi 4 tahap ya. Ada tahap awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Dan keempat tahap itu saling ketergantungan untuk mendukung hasil yang baik dan maksimal ya. Kemudian untuk mendukung hasil yang baik dan maksimal juga ada bisa digunakan beberapa metode latihan ya untuk mendukung bagaimana melakukan yang baik, bagaimana melakukan tolakan yang benar, kemudian bagaimana melakukan awalan hingga ke mendarat yang baik ya. Ya. Setelah ini anak-anak ya, itu Bapak berikan di grupnya ada link Google Form ya, link Google Form. Silakan dikerjakan, tidak banyak, soalnya hanya 5 saja, pilihan ganda ya. Hanya 5 saja, Bapak berikan waktu 10 menit juga. Mungkin ada yang belum paham cara mengoperasikan Google Form-nya, silakan bertanya. Saya Pak, gimana Pak caranya Pak? Oh ya, jadi jadi perangkat kalian itu kan sudah terkoneksi dengan yang namanya Google ya, pasti sudah terkoneksi, makanya kalian bisa bergabung di video conference ini. Jadi tinggal diklik saja yang link Bapak bagikan itu, maka akan secara otomatis masuk dalam daftar soal yang sudah Bapak buat di Google Form itu. Jadi dia nanti tinggal masukkan namanya ya di situ, kemudian isi. Begitu selesai langsung klik kirim, maka selesai. Nanti hasilnya langsung masuk ke Bapak. Paham ya dia? Paham Pak, paham. Oke, sekarang mulai dari sekarang ya, silakan dikerjakan. Ini langsung Bapak cek siapa-siapa yang sudah selesai. Hanya 5 soal. Ya, silakan. Ya, ini sudah masuk. Ini Hendrianto. Saya juga Pak, sudah tahu Pak. Pak. Sudah selesai. Oh iya, ini Hendri barusan masuk ya. Oke, Sigit. Ayo Sigit, yang lain sudah semua? Cepat diselesaikan. Sigit main game terus, Pak. Ya Pak, bentar lagi Pak, selesai Pak. Dikit lagi Pak. Kak Google dia. Kan hanya Iya, 5. Pak. Itu Bentar lagi, soalnya Pak. pilihan ganda lagi. Iya Pak, karena takut jawabannya kurang pas Pak. Oke. Kau main terus, kau Saya main upload Pak ya, game. saya upload Pak ya. Sudah Oke, masuk Pak? ya. Oke, sudah masuk. Sudah masuk Pak, Ya. punya saya Pak. Oh ya, terima kasih Ya, Pak. sudah masuk. Ya, baiklah anak-anak ya. Ini. Jadi di sini dari hasil diskusi tadi, ya baik secara kelompok, baik kalian mempresentasikannya secara individu, kemudian kalian juga sudah mengerjakan Google Form ini ya.
Itu untuk kelompok tadi yang terbaik ini adalah kelompok 1 ya. Yang terbaik kelompok 1, kelompok 2 juga tidak kalah baik ya, baik juga. Pada intinya tuntas semua ya. Kemudian untuk Google Form ya, untuk di Google Form itu semuanya nilainya tinggi-tinggi, hanya Sigit dengan Aries saja ya yang salah satu, yang lain benar semua ya. Ini Bapak senang sekali ternyata apa yang Bapak sampaikan semuanya masuk di sini ya. Ya. Selanjutnya anak-anak mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi kita ini? Saya mau tanya Pak. Ayo, kenapa Aries? Ya. Unsur apa lagi Pak yang dibutuhkan pada saat lompat jauh? Ya benar sekali. Jadi kita kembali ke pengertian dari lompat jauh tadi, Aries. Jadi pengertian lompat jauh itu membutuhkan ya kecepatan pada intinya ya. Pada intinya kecepatan tadi kan. Nah, selain kecepatan ada kekuatan juga. Jadi selain kekuatan tadi ada kecepatan ya, dan kemudian juga untuk ketangkasan. Yang terakhir, jadi kecepatan, kekuatan, dan ketangkasan, unsur-unsur yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lompat jauh. Tapi pada intinya, secara keseluruhan, si pelompat ini harus bugar tentunya. Ya Paham Pak, ya, Aries? Pak. Ya, untuk itu anak-anak, Bapak tekankan lagi ya, bahwa materi kita ini ya, lompat jauh ini terdiri dari beberapa apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, terdiri dari beberapa tahap, ada awalan, tolakan, melayang, dan mendarat ya. Kemudian ukuran-ukurannya tadi sudah Bapak sampaikan bahwa panjang daripada bak lompatnya itu 7 sampai dengan 9 meter, kemudian lebarnya 2,75 meter, dan kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan lompat jauh supaya hasilnya maksimal, diperlukan beberapa metode-metode latihan itu ya. Oke, baiklah anak-anak ya, untuk pembelajaran kita mungkin cukup ya. Jadi Bapak senang sekali pada hari ini, semuanya sangat antusias ya, sangat antusias. Baik sekali kelompok 1 tadi malah memahami bahasa-bahasa kerennya ya, itu bagus sekali. Bagus sekali. Kemudian presentasi individunya sangat baik sekali, dan kemudian anak-anak juga banyak yang mengerjakan Google Form ini dengan baik dan benar, walaupun ada beberapa orang yang tadi masih salah satu tadi, tapi pada intinya anak-anak semua di sini tuntas ya. Kemudian anak-anak, sebelum Bapak tutup ini ya, perlu ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Jadi tadi resume sesuai yang lembar tugas yang Bapak bagikan, kalian buat resume tentang materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Kemudian di rumah praktekkan ya beberapa gerak-gerak dasar daripada lompat jauh ini yang divideokan ya. Videokan, kemudian kirimkan ke Bapak. Oke, sampai di sini mengenai tugasnya apa yang belum paham? Izin tanya Pak. Ya, silakan Hendrianto. Boleh videonya diupload di YouTube dan saya mengirimkan linknya saja Pak. Oh, boleh sekali ya. Jadi yang punya keterbatasan tidak bisa mengoperasikan YouTube, boleh kirim langsung ke WA Bapak, itu Bapak sarankan ya. Tapi kalau yang sudah bisa mengoperasikan YouTube, itu bagus sekali, sudah berkembang sekali teknologinya berarti. Jadi tinggal bagikan saja link, Bapak tidak perlu download, tinggal nonton saja ya, seperti itu maksudnya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Ya, itu bagus sekali. Jadi yang bisa seperti itu boleh ya. Jadi untuk pengumpulannya 60 menit setelah kita mengakhiri kegiatan video conference ini. Paham ya semua? Ya, Bapak tahunya paling lambat 60 menit setelah kita menutup video conference ini. Ya, baiklah anak-anak. Jadi sebelum kita akhiri ya, Bapak minta semuanya selalu bersemangat dalam kegiatan belajar tatap maya ini. Dalam pelajaran apapun, jangan hanya dalam pelaksanaan pelajaran Penjaskes ya, dalam matematika, bahasa Indonesia, pelajaran apapun kalian harus semangat walaupun belajar jarak jauh seperti ini. Kemudian Bapak tekankan ya, Bapak tekankan tolong ya patuhi 3M. 3M itu apa? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tolong dipatuhi itu ya, karena kita situasi pandemi itu ya, pandemi seperti ini harus mematuhi daripada aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Paham anak-anak semua di sini?
Siap, paham Pak. Sama. Paham Pak. Supaya lebih afdol, supaya kita mendapatkan karomah dari Sang Maha Kuasa, kita tutup kegiatan belajar mengajar kita hari ini dengan berdoa. Kalau di pertama tadi sudah ketua kelas yang memimpin Marzuki, sekarang untuk di akhirnya Bapak minta wakilnya yang memimpin ya, Rahmat Haryadi. Silakan dipimpin untuk berdoa penutup kita. Ya baca Pak, marilah teman-teman lulus kita akhiri pelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Rahmat Haryadi. Ya baiklah anak-anak, silakan lanjutkan aktivitas kalian di pembelajaran yang lain ya dengan materi yang lain. Bapak tutup pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan anak-anak yang mau live silakan ya.